Yo, what's up? Welcome back. Halo. Oke, selamat datang di segmen Awan Tips. Welcome back. Kali ini kita akan membahas tentang tips seputar dunia BMX lagi. Jadi kita nggak membahas tutorial, tapi kita akan membahas pengaruh yang membuat sepeda kalian ringan. Ya, di sini aku akan berbagi tipsnya. Semoga bermanfaat aja ya. Di sini nggak terlalu banyak sih tipsnya ya. Yang mempengaruhi ringan ataupun beratnya sepeda kalian itu tergantung pemilihan part sepeda kalian, bro. Ya, jadi ntar aku akan kasih tahu kalian satu demi satu part yang membuat sepeda kalian berat ataupun ringan. Oke, kita mulai dari depan dulu. Yang pertama, pemilihan frame, ya. Jadi ini. Kalian tahulah pemilihan frame itu seperti apa. Ada beberapa ukuran di BMX ya, terutama BMX Street. Kalau BMX Flatland sih aku kurang tahu karena aku ngambil aliran BMX Street. Jadi aku pakai ukuran yang 20,6. Jadi top loopnya ini ukurannya 20,6. Kalian bisa pilih juga seperti ini karena ukuran orang Indo lah, rata-rata lah ya. Pasnya itu ukurannya 20,5, 20,6, 20,75 paling mentok. Ya. Jadi kalian pilih frame yang bahannya itu chromoly. Karena di sini pemilihan frame ada dua, pembuatan itu ada high-ten dan yang kedua full chromoly. Biasanya sih kalau yang di Indo, setahu aku ya, itu bahannya dibuat pakai high-ten semua. Kalau brand-brand luar itu full chromoly biasanya. Jarang banget yang di Indo produksi bahan chromoly, bahkan nggak ada kali ya, karena kebanyakannya high-ten. High-ten itu lebih berat, kalau chromoly ini lebih ringan, bro, lebih ringan. Tapi kalau masalah kekuatan, sama-sama kuat, jelas kuat banget lah. High-ten dan chromoly itu sama-sama kuat. Tapi kalau kalian mau pilih yang ringan, sebaiknya kalian pilih yang chromoly. Untuk lebih jelasnya atau lebih detailnya, kalian pengen tahu chromoly seperti apa, ya kalian searching aja atau kalian browsing, kalian bisa baca di sana. Oke, itu adalah ukuran tentang pemilihan frame. Yang kedua nih, bar, ya, handlebar. Kalian bisa pilih yang ukuran 8,75 seperti aku, yang ini 8,75 karena lebih enak sih menurutku ya. Nggak tahu sih rider-rider yang lain, karena menurutku pribadi ukuran 8,75 ini nggak terlalu tinggi ataupun nggak terlalu rendah gitu. Intinya pas banget lah gitu. Ya, kalian bisa pilih ukuran yang 8,75. Kalau 9 kebesaran kali ya, dan kepanjangan itu bisa mengganggu ketika bar spin, kepanjangan. Akhirnya kalian bakalan potong juga ujung-ujungnya. Lebih baik kalian pilih yang ukuran 8,75. Dan yang kedua, pemilihan stem. Oke, pemilihan stem ini nggak sembarangan juga. Kalau kalian mau ringan, kalian pilih yang top load, nggak usah yang front load. Tapi ada juga sih syarat-syarat kalian menggunakan front load ataupun top load. Kalau kalian menggunakan front load, boleh, tapi headspace-nya itu harus banyak gitu. Headspace itu yang mana? Yang ini, yang di bawah stem ini. Nah, yang ini, ring-ring yang ini aku pakai headspace 1, bro. Karena aku udah pakai top load, jadi yang di atas, jadi udah tinggi lah rasanya ya. Kalau kalian menggunakan front load yang di depan, kalian harus menggunakan banyak headspace. Ya, karena kalau headspace-nya banyak, terus kalian menggunakan front load, nggak masalah. Ya,
Itu intinya. Kalau kalian mau lebih ringan lagi depannya, kalian banyakin headspace-nya, lalu kalian menggunakan front load. Jangan kalian menggunakan banyak headspace lalu menggunakan top load. Waduh, kayak Harley dong sepeda kalian. Jadi udah tinggi banget lah itu ya. Jadi kalian sesuaikan. Kalau headspace kalian misalkan 3 headspace kalian ya, atau 4. Atau kalau 4 kebanyakan mungkin 3 lah ya. Kalian gunakan front load, nggak usah pakai top load gitu. Jadi enak. Karena kalau headspace-nya sedikit dan kalian menggunakan front load, intinya bawah kan tuh. Jadi power yang kalian keluarkan itu lebih banyak. Jadi berat bagian depannya bro. Ya, itu masalah stem. Ya, jadi kalau udah selesai masalah front load dan top load pemilihan stemnya, jangan lupa kalian juga harus perhatikan letak bar kalian, handle bar kalian tuh. Kalau kalian mau terlalu depan ataupun terlalu belakang itu juga ada pengaruhnya. Yang penting kalian rasakan dulu gimana nyamannya kalian ya. Kalau aku sih nyamannya itu nggak terlalu depan bro. Posisi barnya ini nggak terlalu depan ataupun nggak terlalu belakang, karena masing-masing rider tuh punya kenyamanan yang berbeda-beda. Ada yang tipe belakang banget, adapun yang depan banget gitu. Contohnya kayak rider Antolesia, itu salah satu rider favorit saya ya. Dia barnya itu depan banget ya, karena nyamannya dia seperti itu. Kalau aku sih sejajarkan dengan forkku, itu udah normal banget lah, nggak terlalu depan, nggak terlalu belakang. Jadi enak mainnya, nggak terlalu berat ataupun nggak terlalu ringan. Jadi sejajarkan aja sama fork kalian ya, itu lebih enak saranku. Yang ketiga, pemilihan ban. Nah, ini pemilihan ban banyak yang nggak tahu ya. Ban itu ada yang tipe Kevlar. Kevlar itu ban yang bisa dilipat, itu ban yang udah ringan. Itu tempat mengetahui ban yang ringan atau enggaknya. Kalau ban yang bisa dilipat-lipat, itu namanya Kevlar. Contohnya itu ban Maxxis, Salt, Eclat, Sunday Stripper, itu bisa dilipat tuh. Ringan ya, karena lebih sedikit kawat yang digunakan. Makanya bisa dilipat-lipat gitu. Itu namanya Kevlar ya. Ini ban yang aku gunakan ini bukan Kevlar guys, bukan Kevlar, jadi nggak bisa dilipat. Kalau dilipat ini rusak nih, karena aku menggunakan ban yang United yang biasa lah ya. Makanya sepedaku sedikit lebih berat, nggak berat banget sih, sedikit. Jadi kalian pilih ban yang tipe Kevlar ya kalau mau ringan. Dan ukurannya itu aku pakai 20 kali 2.25. Itu biasa aku pakai karena lebih enak deh, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, sedang-sedang lah ya. Itu yang aku pakai depan belakang ya. Yang keempat, pemilihan rims. Jadi pemilihan rims di sini aku menggunakan double wall. Nah, di sini ada dua tipe juga, ada yang single wall, ada yang double wall. Nah, kalau BMX Street seperti ini biasa kita menggunakan double wall ya, jadi wajar lah sedikit lebih berat ya dibandingkan sepeda BMX Flatland. Itu kebanyakan menggunakan yang single wall. Single wall itu seperti apa? Sorry. Single wall itu seperti ini, dan double wall seperti ini. Ya, kalian bisa pilih, tapi sebaiknya kalau kalian BMX Street pakai yang double wall. Karena kita mainnya drop, main bunny hop, intinya main-main yang keras lah ya, yang bentur-benturan itu. Kalau flatland kan nggak terlalu main keras ya, nggak terlalu benturan, karena mainnya itu di flat biasa gitu, nggak ada ngedroppingnya gitu. Tapi ringan gitu. Sebenarnya ada sih BMX Street yang single wall, seperti Salt, ada yang single wall, kuat juga, yang Eclat, dan masih banyak lagi sebenarnya yang single wall yang kuat ya. Tapi kebanyakan orang menggunakan double wall. Oke, kalau kalian mau yang ringan ya, pakai yang double wall atau yang single wall tapi yang kuat. Itu kalian bisa pilih. Jadi sepeda kalian bakalan ringan, gitu ya. Dan kalau masalah hub itu nggak terlalu berpengaruh ya. Tapi kalau kalian menggunakan free coaster itu sedikit lebih berat bro. Aku udah coba, makanya aku lebih memilih cassette hub karena lebih enak, ringan, dan
ada suara-suara berisik yang bikin semangat gitu. Untuk jari-jari nggak ada pengaruh sama sekali. Oke, kalau pemilihan crank, nah ini pemilihan crank ya. Kalian pilih yang 2 piece, yang nggak terlalu banyak tempat L-nya itu ya, baut L-nya itu. Karena ada yang 3 piece, ada yang 2 piece. Nah, kebanyakan kita yang menggunakan 2 piece dan yang berlobang tengahnya. Ini aku menggunakan yang berlobang tengahnya karena menggunakan BSD Forever. Aku menggunakan crank BSD yang berlobang tengahnya itu karena lebih ringan bro. Kalian bisa pilih ya, lebih ringan, lebih enak lah. Nggak terlalu ribet juga karena kalau menggunakan 2 piece. Oke, yang selanjutnya pemilihan fork ya. Ini fork juga berpengaruh. Kalau kalian menggunakan fork yang biasa-biasa yang bahannya besi tok, itu berat banget sih ya. Tapi kalau kalian udah menggunakan yang chromoli yang seksi gitu kan, itu bakalan lebih ringan dan lebih enak gitu. Dan kalian nggak usah potong forknya, kan kebiasaan orang potong forknya karena kepanjangan. Kalian potongnya sesuai kebutuhan aja ya, karena ketika kalian mau lebih tinggi bagian headspace-nya itu kalian nggak bisa karena udah kepotong. Seperti apa nih? Aku udah forkku dipotong dulu sama pemiliknya di awal ya, karena aku belinya dulu di teman. Potong, banyak banget dipotong, makanya headspace-nya cuma bisa 1 aja yang muat gitu. Nggak bisa ditambah. Tapi yang saat ini udah enak sih ya, udah nyaman. Nanti besok kalau kalian mau beli fork, nggak usah dipotong terlalu banyak ya, sesuai kebutuhan aja gitu. Biar kalian mau ringan, mau berat, sesuai selera aja. Oke, yang selanjutnya kalau kalian menggunakan pad, kalian pilih pad yang full chromoli seperti Animal, Eclat, Federal. Itu ringan banget, parah ya. Aku udah coba gitu. Tapi yang saat ini aku menggunakan yang aluminium. Nggak terlalu berat. Tapi masih ada sedikit rasanya yang agak berat sih. Tapi nggak terlalu berat banget. Lah normal lah ya, normal. Tapi kalau kalian mau yang ringan banget, yang nggak ada rasa sama sekali ya, kalian bisa pilih pad yang chromoli ya, seperti yang aku bilang tadi, yang merek-mereknya ya. Itu dia bro. Dan yang terakhir nih, yang terakhir ini bro. Oh iya, ini aku mau kasih tahu kalian, aku nggak duga banget ya. Kemarin aku kan mau belajar hang fine, aku naikkan lah nih seat postnya, aku naikkan jadi tinggi seperti ini. Kan aku awalnya itu seatku bawah banget, ternyata itu berpengaruh juga tuh, berat dia. Tapi ketika aku naikkan seat postnya, ini sedikit lebih ringan gitu, lebih ringan bro. Ternyata ngaruh juga. Jadi kalian bisa naikkan seat post kalian, nggak usah terlalu rendah. Karena kalau terlalu rendah itu kan, ini besi seat post kalian kan bakalan nyambung ke sini, nyambung ke bawah. Jadi besinya itu bahkan double. Itu yang buat sedikit lebih berat. Tapi ketika kalian naikkan, akan mengurangi beban bagian tengahnya. Jadi lebih ringan bro ya. Nah, itu adalah sedikit tips yang akan membuat sepeda kalian ringan bro. Karena banyak sekali teman-teman yang nanya, bang gimana tuh sepeda lu berat nggak? Sepedaku nggak terlalu berat bro, ya biasa-biasa aja lah ya, nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan. Karena kalau terlalu ringan juga repot bro, sumpah lo. Ini ya, aku jujur ya, kalau terlalu ringan sepeda itu nggak enak banget. Ketika kalian bunny hop, kalian bakalan ditarik ke belakang saking ringannya gitu loh. Wong, perangkat. Intinya lebih enak itu yang sedang-sedang aja. Karena sesuatu yang berlebihan semuanya itu nggak enak. Ya, nggak usah terlalu ringan, nggak usah terlalu berat, itu sesuai selera kalian. Tapi aku sarankan kalian yang sedang-sedang aja ya. Oke teman-teman ya, mungkin itu sedikit tips dari aku. Semoga bisa memberikan pencerahan, solusi untuk kalian agar sepeda kalian lebih ringan lagi bro. Ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang kalian tanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau DM saya di Instagram, boleh ya, karena lebih cepat saya balasnya di Instagram bro. Kalau di YouTube kan seminggu sekali ya kebukanya ya.
Jadi kalian DM aja di Instagram, aku bisa jawab dengan leluasa karena ada langsung notifnya masuk. Oke bro, see you next time. Jangan lupa tetap latihan agar kalian lebih jago dan lebih bersemangat tentunya ya. Karena kalau mainnya enak, kita bakalan semangat mainnya. Oke bro, see you next time and keep riding bro.